selamatkanku. Shalom dan welcome home setiap jemaat Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini kita sama-sama bertemu di Forward Living Church online service. Welcome juga bagi setiap kita yang baru pertama kali join di platform ini, dan kita percaya kita sebagai satu keluarga kita dapat menikmati hadirat Tuhan di ibadah ini. Selamat datang juga di bulan yang baru, bulan November 2021. Kita percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita sampai kita berada di bulan ini. Dan kita percaya penyertaan Tuhan juga terus ada bagi setiap kita di penghujung tahun ini. Di bulan ini kita akan sama-sama diberkati melalui satu tema yang luar biasa, yaitu creativity atau kreativitas. Kita percaya kreativitas adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bagaimana kita menggunakannya? Kita percaya di bulan ini kita sama-sama akan dibantu, akan dapat mengembangkan kreativitas kita dengan semakin baik. Sebentar kita akan dipimpin oleh Praise and Worship Team. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan, yuk ambil bagian dimanapun Anda berada saat ini. Ambil posisi yang terbaik, fokuskan diri Anda, dan kita percaya setiap pujian yang kita naikkan mengandung kuasa. Enjoy the rest of the service and God bless you. Dengan iman kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Janji-Mu pengharapan kami, janji-Mu pengharapanku, firman-Mu jalanku, Yesus Kau sumber kuatku. Katakan dengan iman-Mu, takkan ku ragu, takkan ku ragu, sebab Kau sertaku, takkan ku goyah, sebab Kau membentuk hidupku. Yesus Kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya Kau beri. Haleluya. Yesus Kau yang
sanggup mengangkat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Haleluya. Mari dengan imanmu katakan, Yesus kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya kau beriku kemenangan. Yesus Tuhan hidupku, sungguh hatiku percaya, jiwaku pun bersorak. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya kau beri kemenangan. Yesus hidupku, sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak selamanya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sungguh kau Allah yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Kami ada hanya untuk meninggikan nama-Mu dalam setiap perbuatan di hidup kami Tuhan. Dalam pujian kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Sebab hanya Kau kuat kami Tuhan, dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku Tuhan, dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Biar ini jadi pengakuan iman kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat semua yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat suara kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, sebab Kau Allah yang memegang kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh ya Rabbah Kasyarabu, oh ya Rabbah Kasyarabe. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Rabbah Kasyarabu, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh Jesus, sungguh Kau Allah yang bertahta dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman-Mu, mari katakan, oh Yesus, ya Roh Kudus, Kau hadir tempat ini. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Ya Roh Kudus, Kau hadir Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku sewaktuku datang untuk menyembah-Mu. I worship You.
Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang baru saja dengan sadar dan sungguh-sungguh mengambil bagian dalam setiap pujian yang sudah dinaikkan. Tiba saatnya kita sebagai satu keluarga ingin menyatukan hati kita, mensupport, bersepakat untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda untuk mengambil posisi yang terbaik, mengangkat tangan Anda, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, bersyukur buat setiap kebaikan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Kami sadar, kami tahu kami ada di bulan November ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin bersepakat Tuhan menyatukan hati kami, mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kami terima karena kami percaya Tuhan dalam kesepakatan hal-hal besar pasti akan terjadi. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sedang dalam proses pemulihan pasca operasi kanker kulit, pemulihan pasca tindakan laser batu ginjal, pemulihan kesehatan karena infeksi hidung, telinga, dan perut. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap tindakan medis yang sudah dilakukan. Kiranya sekarang Tuhan dalam proses pemulihan ini dengan bilur-bilur darah anak-Mu sendiri Tuhan, kesembuhan, pemulihan yang terbaik diterima oleh setiap keluarga kami. Bagi setiap kami juga Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kurang baik secara kesehatan Tuhan, kami berdoa pada hari ini Tuhan kesembuhan dan pemulihan dapat kami terima di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sedang dalam proses persiapan pernikahan, kiranya Engkau cukupkan segala sesuatunya baik secara mentally ataupun physical mereka Tuhan, kiranya Engkau cukupkan, Engkau berikan mereka hikmat dalam persiapan ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi sains nasional. Kiranya akal budi daripada-Mu ada bagi keluarga kami ini Tuhan. Kesehatan, stamina yang baik, kreativitas daripada-Mu ada bagi keluarga kami ini. Kami juga berdoa buat keluarga FLC yang baru saja kehilangan orang tua terkasih. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kiranya pengharapan mereka kepadamu tidak luntur Tuhan dan mereka dapat kuat melangkah ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Setelah situasi COVID ini semakin membaik dan kami berdoa kiranya tidak terjadi lonjakan lagi. Kami berdoa akal budi daripada-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Roh kehati-hatian-Mu terus ada bersama kami agar kondisi ini dapat semakin baik dan kami percaya Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya dan kami percaya Tuhan yang terbaik jawaban daripada-Mu datang tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Thank you juga buat jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini telah mengirimkan press report. Kami sebagai satu keluarga sama-sama sukacita untuk setiap press report yang sudah diterima, yaitu tindakan laser batu ginjal berjalan dengan baik. Juga operasi kanker kulit berjalan dengan baik. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan, yuk jangan ragu, hesitate untuk mengirimkan setiap press report untuk doa-doa yang sudah dijawab. Di kesempatan ini saya juga ingin mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tertanam di komunitas sel kita yang bernama Passion. Kita sebagai makhluk sosial, kita percaya kita tidak dapat hidup ataupun berjalan seorang diri. Kita butuh teman-teman, kita butuh komunitas yang baik untuk terus mensupport perjalanan kehidupan kita. Di Passion, Anda bukan hanya dibantu, dibangun, bahkan Anda dapat juga mendapatkan kritik-kritik yang membangun oleh keluarga Passion Anda. Bagi setiap jemaat Tuhan yang tertarik untuk bergabung ataupun mungkin baru ingin mencari sekedar informasi, jemaat Tuhan dapat menemukannya di Linktree di bio Instagram Forward Living Church. Hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit, yang akan diikuti oleh perjamuan kudus. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan dapat menyiapkan roti, anggur, ataupun minuman rasa lainnya. Make sure Anda mendapatkan bagian yang terbaik. Enjoy the rest of the service and God bless you. Puji Tuhan,
Senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di online Sunday Service hari ini. Kita ada di bulan yang baru, minggu pertama 7 November. Saya percaya kita menikmati hadirat dalam pujian. Teman-teman FLC Worship membantu kita semua. Kita tidak pernah lupa berterima kasih untuk setiap kerendahan hati dan komitmen dari semua teman-teman, seluruh tim yang melayani di FLC. Saya selalu katakan, saya selalu berdoa, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita juga berterima kasih sama Tuhan, kalau tiba saatnya sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Dan di bulan November ini, kita keluarga besar FLC, baik Anda yang di online Sunday Service hari ini, juga di onsite yang dilakukan di Soho Capital, juga di Karawaci jam 10 pagi, kita akan belajar sama-sama apa yang Tuhan titipkan bagi kita di penghujung tahun 2021. Sepanjang 1 bulan kita punya satu tema baru, yaitu kreatif. Kreatif. Yes, satu kata yang tidak asing buat kita semua, yaitu kreatif. Bagi saya ini adalah tema, benar-benar pesan yang langsung memang Tuhan titipkan buat kita keluarga FLC, bahkan saat kita secara global menghadapi pandemi COVID-19 yang hampir berjalan 2 tahun. Gak bisa dipungkiri, kita perlu hidup secara kreatif, karena kreatif juga itu adalah milik Tuhan. Datang berasal dari Tuhan. Kreatif atau kreativitas itu terhubung langsung di kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya kita menyadari betul, hidup kita hari ini semua karena anugerahnya. Bahkan kehidupan juga apa yang kita katakan milik kita, sebenarnya bukan milik kita. Semuanya adalah milik Tuhan, dititipkan di kehidupan kita dalam tujuannya. Sehingga kita gak bisa hidup terlepas dari rencana dan keinginannya. Nah, yang menarik, waktu kita sering kali nih mendengar kata kreatif, kata kreatif tidak asing buat kita. Tapi kita suka merasa berpikir kata ini asing untuk diri kita dan kehidupan kita. Karena buat kita biasanya kata kreatif atau seorang yang kreator, yang hidup dalam kreativitas biasanya seorang seniman. Oh, mungkin dia seorang penulis, pelukis, pemusik mungkin. Tapi kalau saya kan bukan seperti mereka. Mungkin bagi Anda seorang ibu rumah tangga, aduh saya ini seorang ibu rumah tangga, kerjaan saya itu di rumah, ngurusin suami dan keluarga, nggak ada hubungannya sama kreativitas. Atau saya seorang guru, profesor, seorang banker, wirausahawan, dan kita berpikir, aduh saya nggak punya waktu untuk menjadi seorang yang kreatif karena saya terlalu sibuk dan pekerjaan saya begitu sangat rumit. Kita suka berpikir orang-orang kreatif adalah orang-orang yang mungkin tingkat level pekerjaan itu nggak berat atau nggak susah. Dan seringkali ini menjadi penyebab, bisa dikatakan begini loh, fatalnya kemajuan hidup seseorang. Yes, fatalnya atau gagalnya seseorang mengalami hidup yang berkembang. Bahkan bisa dikatakan begini, hidup yang membosankan. Kenapa? Karena dianya sendiri tidak percaya dengan kehidupan kreativitas. Padahal apa yang Alkitab katakan? Di Kejadian 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kreativitas atau kata kreatif itu berasal dari kata create. Menciptakan. Yang menarik, hal pertama kali yang Alkitab katakan atau ceritakan bagi kita semua, yaitu tentang menciptakan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari awal proses penciptaan sangat penting bagi Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang lakukan di kehidupan ini, di dunia ini, termasuk menciptakan Anda dan saya. Bahkan Dia ciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi dari sini setidaknya nih kita bisa belajar. Kreativitas bukan sesuatu yang terasingkan dan terpisahkan dari kehidupan seorang manusia. Setiap manusia
itu hidup dan terlibat secara langsung, boleh saya katakan begini, setiap hari, setiap saat dengan kehidupan kreativitas. Sebelum lanjut, kita satukan hati, kita berdoa yuk sama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemahabesaran-Mu, kehebatan-Mu yang Engkau curahkan, buktikan kepada kami. Di saat kami seringkali menyadari ada banyak hal yang sangat kurang, sangat lemah, penuh keterbatasan, banyak kekurangan di hidup kami. Tapi kami boleh mendapatkan, melihat kehidupan kami. Ada sampai hari ini, bahkan di penghujung tahun ini, kami bahkan ada di minggu pertama November. Kami mau katakan semua karena anugerah-Mu, semua karena kehebatan, kemahakuasaan, dan apa yang telah Engkau perbuat di kehidupan kami. Doa kami, biar lewat kehidupan kami hari ini, setiap kami tidak berhenti memuliakan-Mu. Doa kami lewat firman-Mu, Engkau berbicara secara pribadi buat kami. Sehingga kehidupan kami selanjutnya di penghujung tahun ini kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami tinggal berjalan dalam kehendak keinginan-Mu, di dalam tujuan-Mu. Dan biarlah hidup kami terus menjadi bagian kehidupan pertobatan yang berkenan. Dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati, berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Kita siap menerima firman dan diberkati sama-sama, yuk semua katakan amin. Yes. Sepanjang November kita akan bicara tentang kreativitas atau kreatif. Bagi saya, Anda boleh catat nih, kreativitas adalah percaya melakukan di luar keterbatasan dan menikmati. Kreativitas adalah percaya melakukan di luar keterbatasan dan menikmati. Itulah kenapa saya katakan kreativitas itu nggak terpisahkan dari hidup kita. Dan itulah kenapa Tuhan titipkan bagi kita semua hari ini. Untuk kita bahkan sepanjang 1 bulan akan belajar sama-sama tentang satu kata itu, kreativitas. Karena memang kreativitas adalah pemberiannya Tuhan. Sifat alami bahkan kemahakuasaannya Tuhan yang Dia buktikan. Dari pertama kali Alkitab di awal menceritakan tentang penciptaan. Dan Dia buktikan dengan kehadiran kita sebagai manusia yang adalah miliknya, hasil dari ciptaannya. Kreativitas adalah satu bagian integral yang Tuhan titipkan di hidupmu dan di hidupku supaya rencananya, kehendaknya semakin hari, bahkan apapun kondisi keadaan zaman, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, dalam banyak kondisi peperangan, tentunya kita bukan berperang secara manusia, tapi penghulu-penghulu di udara yang seringkali coba menghancurkan masa depan, impian dan kehidupan kita. Tapi kenapa kita masih bisa bertahan? Kenapa kita masih bisa ada hari ini? Itu semua karena Tuhan izinkan, karena pembelaan, karena karya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Yang Tuhan terus berikan buat kita supaya kita tidak berhenti hidup dalam tujuannya. Dan tugas kita menjadi kehormatan bagi kita untuk menghidupi kehidupan yang bertanggung jawab ini adalah waktu hidup kita bisa terus berkembang, bertumbuh, forward living. Dan untuk itu diperlukan hidup yang kreatif. Menjalani kehidupan yang penuh kreativitas. Bukankah hal yang sama yang Yesus lakukan sebagai pribadi, sebagai seorang hamba, sebagai Allah itu sendiri. Dia menjalani kehidupan yang penuh dengan kreativitas, bahkan waktu dia menjalani kehidupan pelayanan, pengajaran. Begitu banyak pengajaran yang dia sampaikan dengan penuh kreativitas. Salah satunya apa? Lewat perumpamaan. Yesus anak Allah juga merupakan pribadi yang kreatif. Dalam pengajaran ia menggunakan banyak perumpamaan agar pesannya mudah dimengerti dan diingat. Dan bisa diterima tentunya. Dia menyampaikan perumpamaan tentang kisah anak yang hilang di Lukas 15. Dia berbicara perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati di Lukas 10. Tentang bunga bakung yang dirawat oleh Tuhan di Matius 6. Serta ragi dalam adonan yang menggambarkan kerajaan Allah di Matius 13.
begitu banyak dalam pelayanan pengabdian Yesus sebagai hamba dan pribadi. Dia melakukan pendekatan dan karya-karyanya secara kreatif lewat apa? Ya lewat banyaknya perumpamaan yang dia sampaikan. Itulah kenapa saya katakan gereja FLC. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun keadaan Anda hari ini. Sekalipun saat ini kita lagi masa dalam penyesuaian, adaptasi ulang. New normal, normal yang baru. Penuh dengan tantangan pergumulan. Ada strategi, rencana yang harus diatur ulang. Dan kita sedang menghidupinya hari ini. Saya ingin katakan, siapapun kita, termasuk Anda. Kalau Anda berkata hari ini Anda adalah seorang ibu rumah tangga, dengar baik. Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi dan gereja Tuhan yang kreatif. Karena itu yang Tuhan memang kehendaki. Makanya perlu diingat, 3 dasar utama dalam kreativitas. Yang pertama adalah kemampuan untuk melihat kebutuhan. Coba renungi sedikit ini. Ada gak sih di antara kita, hidupmu dan hidupku, atau siapapun yang kita kenal, yang hidupnya gak punya kebutuhan? Nggak ada. Setiap manusia, saudara dan saya, termasuk saat ini, di kehidupan kita, di hati, di pikiran kita, kita punya kebutuhan. Dan tahukah kebutuhan atau kemampuan melihat kebutuhan adalah hal yang utama dalam kreativitas. Karena kreativitas dimulai waktu kita bisa mampu melihat sebuah kebutuhan. Itu bicara apa? Itu bicara tentang kita bisa selalu belajar dalam hidup ini memiliki referensi dan wawasan yang luas. Bukankah kita memang dipanggil sebagai gereja? Gereja itu bukan tinggal di dalam. Gereja itu dipanggil untuk pergi keluar. Diutus, send out. Dan tentunya kita sadar kita hidup tidak bagi diri kita sendiri. Kita hidup, Yesus mati di kayu salib. Sebentar kita akan terima kesempatan yang baik untuk mengingat pengorbanan yang luar biasa di kayu salib. Yesus lakukan buat kita. Hal yang sama, hidup kita bukan hanya untuk kita. Yes, kita bisa nikmati kehidupan kita. Kita juga tahu hidup ini tidak mudah. Ada pergumulan persoalan. Tapi kreativitas tadi saya katakan selalu bicara tentang percaya, melakukan di luar keterbatasan dan menikmati. Artinya jangan berhenti percaya dan harus selalu bisa yakin hidupmu dan hidupku bisa dipakai Tuhan, akan dipakai Tuhan, pasti jadi berkat bagi sesama. Hidupmu dan hidupku bisa dipakai Tuhan dan pasti dipakai Tuhan untuk apa? Untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan yang memang Tuhan izinkan bisa terjadi lewat hidup kita semua. Dasar utama yang kedua dalam kreativitas adalah kemampuan untuk menghayatinya. Untuk merenungi. Ini bicara apa? Ini bicara bahwa kita sanggup meresapi setiap detail yang kita bisa dengar, yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasakan dalam setiap kondisi keadaan kita sekarang, saat ini. Dan bisa meresapi setiap informasi yang perlu kita miliki supaya benar-benar hidup kita bisa jadi jembatan, bisa jadi alatnya Tuhan. Dan karya Tuhan dinyatakan di situ. Yes, lewat hidupmu dan hidupku. Sama aja kayak kisah Nehemia. Sudah tahu Nehemia kan? Dari awal diceritakan di kitab Nehemia bagaimana dia dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur berantakan. Tapi sudah tahu kisah itu tidak dimulai langsung serta-merta Nehemia tiba-tiba sudah ada kembali di kotanya, di tempat kelahirannya di Yerusalem. No. Tapi itu momen terjadi waktu dia lagi sedang bekerja. Bahkan sebenarnya tempat dia bekerja memang bagus di istana raja. Tapi posisi dia bukanlah posisi yang hebat, yang tinggi dan kuat di dalam istana raja. Karena dia hanya seorang juru minuman raja. Yes, pekerjaannya tidak lebih tidak kurang menyiapkan dan melayani raja khusus. Di dalam apa? Minuman, bagian dapur. Bukan di medan perang. Bukan di kantor para pemimpin atau
penasihat raja yang sangat strategi untuk menggerakkan kekuatan secara militer atau bahasa. Enggak hanya juru minuman raja, tapi waktu dia mendengar saudaranya datang dan bercerita curhat kepada dia bahwa tempat kelahirannya, tembok Yerusalem sudah hancur berantakan. Alkitab katakan dia bersedih hati. Dia meresapi, dia menerima setiap informasi secara detail, dia renungi. Dan waktu dia merenungi, disitulah dia mulai sadar bahwa ada empati, simpati yang timbul, rasa sedih, tergoncang hatinya. Untuk sadar bahwa wow, saudara-saudaranya yang ada di sana sangat membutuhkan pembelaan. Sangat membutuhkan apa? Kekuatan yang baru. Kenapa? Karena Alkitab katakan tembok Yerusalem itu sudah hancur, dan zaman itu tembok itu bukan hanya sebagai tembok batu pembatas, tapi itu adalah simbol, itu adalah lambang, logo dari kehidupan masyarakat di sana. Jadi kalau temboknya hancur, artinya martabat, harga diri penduduk di situ hancur juga, berantakan. Dan Nehemia menyadari ini, dia resapi berita ini, cerita ini, dia sedih, dia menangis. Dan momen simpatik yang dia miliki saat itu terdengar dan terlihat oleh raja waktu Nehemia sedang mengantar minuman bagi raja. Dan raja mulai bertanya, apa yang menjadi penyebab mukamu muram? Lalu Nehemia mulai menjawab, menceritakan apa yang terjadi di tempat kelahirannya. Dan dari situlah akhirnya karya Tuhan dinyatakan, pembelaan Tuhan dinyatakan. Dan Nehemia berpindah posisi, berpindah tanggung jawab, melakukan satu tugas tanggung jawab yang memang Tuhan sudah tentukan. Tapi Tuhan tidak bekerja sendirian, Tuhan memakai Nehemia. Dan Nehemia menyadari akan kondisi keadaan apa? Diri dia. Itulah kenapa penting untuk kita bisa paham dasar utama dalam kreativitas, kita harus bisa punya kemampuan menghayati setiap kondisi keadaan yang sedang terjadi sekarang. Yang ketiga adalah dasar utama dalam kreativitas, kemampuan mengandalkan Tuhan. Yes, saya ulang sekali lagi, kemampuan mengandalkan Tuhan. Ini bicara apa? Tentang komitmen total hanya bagi Dia kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan bicara waktu hidup kita itu tidak terlepas dari ibadah. Kemampuan mengandalkan Tuhan selalu menyadarkan kita bahwa kita tidak sendirian. Yes, kita bisa sadar hidup kita ada kekurangan, keterbatasan. Tapi kita tahu kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita ada hari ini karena kekuatan cintanya Tuhan. Dan jika kita bisa memahami ini, mengerti ini, meresapinya, kita tahu bahwa setiap jam selanjutnya di kehidupan kita bukan hanya tentang kita, bukan hanya milik kita, tapi kita tahu hidup kita adalah milik Dia. Dan selayaknya hidup kita dipersembahkan, dikembalikan dengan baik dan benar bagi kemuliaan Tuhan. Manusia boleh merancang-rancang, tapi keberhasilan itu datang dari Tuhan. Itulah kenapa apapun pencapaian, apapun yang Anda lakukan, saya percaya kita ada di November ini di tahun yang tidak mudah bagi dunia secara global menghadapi pandemi COVID-19. Saya terlalu yakin setiap keluarga FLC tanpa sadar atau sadar sebenarnya telah menghidupi kemampuan berkreativitas di dirinya sendiri. Itulah kenapa kita bisa berjalan dan ada di ibadah ini baik online atau onsite di 7 November ini. Karena jika kita hanya tinggal diam, jika kita hanya pasrah, tidak berusaha, tidak mencoba, tidak mengambil resiko, tidak punya keberanian apa-apa, ya kita sadarlah, nggak ada yang bisa membuat kita maju, berkembang, melangkah, hadir, terlibat, mendapatkan, mencapai. Itu semua tidak akan terjadi kalau kita tidak berbuat apa-apa. Tapi waktu kita melakukan sesuatu, waktu kita bertindak, sekalipun kita banyak kekurangan, bahkan melewati banyak kegagalan, tapi saya ingin katakan, setiap keyakinan, perbuatan, tindakan yang kita lakukan di luar keterbatasan kita, itulah bagian dari kehidupan kreativitas. Dan itu emang gak bisa dipisahkan, ada di dalam kita. Nah, kebayang gak kalau itu bisa dikembangkan, dipertajam, diseriusin, dipikirkan, dimatangkan. Saya yakin banget, siapa sih di antara saudara dan saya yang pede-pede banget bisa melewati 2021 bahkan pandemi COVID-19
dengan luar biasa. Saya rasa terlalu angkuh dan gak bagus kalau kita bilang, yes, I'm okay. Saya yakin saya bisa melewatinya. Aduh, why? Because dunia mengalami kesusahan. Keluarga kita, orang yang kita kasih, ada momen di mana mereka kehilangan. Kehilangan keluarga, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak. Secara keuangan banyak yang bisa dikatakan berantakan, hancur, amburadul. No, don't worry, I talk about myself too. Saya bicara juga tentang kondisi diri saya. Kita semua as a family banyak goncangan. Jika Anda di FLC, Anda memahami betul apa yang sedang saya sampaikan tentang diri saya dan keluarga kita. Nggak ada yang aman. Tapi kita ada semua hari ini karena anugerah Tuhan. Tapi juga karena apa? Karena usaha, perjuangan, pekerjaan, tindakan, action yang kita lakukan. Untuk kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Dia. Dan kita ada dalam rencana. Dan satu hal kita percaya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hidup tidak mungkin tanpa kreativitas. Karena kreativitas adalah milik Tuhan. Diberikan buat saudara dan saya. Dan dihidupi setiap saat selama kita diberi kepercayaan untuk hidup di dunia ini. Yes, Tuhan menciptakan kita, menjadikan dan memberikan kreativitas buat kita. Supaya kita berbuah. Supaya kita berbuah. Salah satu unsur kehidupan pokok kita anak-anak Tuhan adalah bisa berbuah. Dan terus hidup semakin takut akan Dia. Dan semakin hari semakin mengenal Dia. Kreativitas adalah bagian proses kehidupan yang akan selalu menyenangkan hati Tuhan dari hidupmu dan hidupku. Makanya di Matius 25, ingat gak soal perumpamaan talenta? Matius 25 ayat 20 dan 21 dikatakan begini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yes. So church, gereja FLC, dimanapun Anda berada, you are a businessman, are you a teacher, are you a sportsman? Anda mungkin seorang notaris, or lawyer, doctor, atau ada seorang musisi, pencipta lagu. Anda mungkin seorang pelukis, saya ingin katakan siapapun, termasuk saya, I'm a preacher, saya pengkhotbah. Kita semua diciptakan dalam kreativitas. Dan hidup di dalam kreativitas adalah kehormatan buat kita. Dan kita harus mau hidup di situ, melakukannya, mengembangkannya. Karena kreativitas atau hidup yang kreatif menyenangkan Tuhan. Membuat Tuhan datang, grab saudara, memegang saudara, Dia tersenyum sama saudara. You know why? Karena waktu kita hidup dengan kreativitas, kita tidak menyembarangkan kehidupan diri kita. Kita memperlakukan diri kehidupan ini tidak asal-asalan, sembrono, semaunya. Jika kita hidup di dalam kehidupan kreativitas. Makanya kreativitas itu tidak selalu terbatas pada hal-hal yang artistik doang. Kreativitas itu nggak selalu bicara tentang produk. Sebuah bentuk yang saudara bisa ciptakan, hasilkan dan rasakan. No, nggak selalu tentang barang. Saudara menjadi seorang pendengar yang baik buat anak saudara. Saudara itu menjadi seorang yang kreatif. Beneran. Saudara bisa apa ya, senang mengajak teman untuk bisa join dalam community, bersahabat. Saudara bisa membuka diri, mengizinkan orang lain kenal saudara. Saudara sedang menjadi seorang yang kreatif banget.
Saudara seorang yang menyenangkan, ramah, mau melayani di komsel, di small groups, di passion. You know what? Tuhan tuh senang banget sama saudara. Mungkin orang lain atau orang bisa bilang, aduh si Joshua banyak kurangnya, banyak jeleknya. He's not a good pastor, oh he's not a good father. But I'm telling you, ada hal-hal yang secara sadar day by day. Saya belajar menjaga komitmen kehidupan panggilan yang benar dan kudus kepada Tuhan. Tentu saya mau senang juga kalau ada pengakuan dari orang lain, but saya nggak terlalu perlu itu karena saya sadar. Dan saya tahu hidup yang berkembang, hidup yang mau maju, nggak terlepas dari kreativitas. Dan saya tidak pernah menolak kreativitas. Karena apa? Karena saya nggak mungkin berkembang, nggak mungkin bisa forward living kalau tidak kreatif. Apakah saya mengalami ada kesusahan dan pergumulan? Of course, Anda tadi saya kata, kalau Anda kenal saya, Anda di FLS, Anda tahu. Ada begitu banyak kesusahan secara finance, bisa dibilang penderitaan, bisa dibilang kemiskinan, serius saya nggak bercanda. Tapi saya kasih tahu, banyak yang kenal saya punya satu kelebihan, dan saya bisa katakan, saya punya satu keunikan kelebihan. Yang saya sadar, itu anugerah gift dari Tuhan, yaitu I'm a really good salesman. Saya seorang penjual yang baik. Dan saat keuangan kami bukan lagi menipis, sangat tidak lagi bisa mensupport, saya shifting. Shifting bukan pindah atau menggeser panggilan, tapi saya percayakan kreativitas, karena kreativitas bukan hanya bicara tentang menghasilkan produk atau barang, tapi kemampuan bagaimana Anda menjalani hidup terbaik ini di luar keterbatasan dan menikmati. Itu sebabnya dengan koneksi, dengan pertemanan dan persahabatan, saya cari cara yang halal. Gimana caranya bisa dapat sama cuan atau untung. Supaya apa? Supaya ya bisa menjalani kehidupan seperti Anda, kita semua menjalani kehidupan operasional mingguan dan bulanan, tapi tetap memuliakan nama Tuhan karena dasarnya tetap halal. Ada kesucian dan kekudusan, tapi yes, saya ada di sana. Saya menjual barang, saya menjual motor, saya cukup baik menjual mobil, saya cukup baik menjual sepeda. Kalau banyak teman saya bilang kalau si Joshua itu atau FJ, Father Josh itu palu gada. Apa lu mau, gua ada. But saya menyadari itu. Dan saya nggak malu. Saya nggak merasa gengsi. Karena saya tahu yang saya lakukan, saya kerjakan halal. Dan saya perbuat ternyata Tuhan izinkan berhasillah, sukseslah. Dan kami menikmati, dan kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Apakah gembala membayar perpuluhan? Of course. Saya komit. Dan saya menikmati. Tapi nggak selalu seperti itu. Hal yang sama bagi setiap umat manusia. Hidup nggak selalu tentang naik, hidup nggak selalu tentang turunan, hidup nggak selalu tentang tanjakan. Ada lika dan liku. Kembali kepada kita. Seberapa jauh kita percaya seperti tadi dasar itu. 3 dasar. Kemampuan untuk melihat kebutuhan, yes kan? Kemampuan untuk menghayatinya, dan kemampuan untuk mengandalkan Tuhan. Itulah kenapa saya ingin katakan, semua kita membutuhkan kreativitas orang lain di hidup kita. Karena nggak ada orang yang hidup tanpa kebutuhan. Jadi either kebutuhan kita dipenuhi orang lain, atau Tuhan pakai kita memenuhi kebutuhan orang lain. Tapi intinya semua kita memerlukan kreativitas orang lain. Begitu pula sebalik. Jadi gereja FLC, yakinlah tentang hidupmu. Percayalah sungguh-sungguh kepada keluargamu. Lihat baik-baik, hayati hidupmu, hayati keluargamu, dan mengerti siapa Tuhanmu. 1 orang diselamatkan, seisi keluarga dan keluarga besar diselamatkan. Bukan hanya tentang bagaimana kita bisa ke surga, tapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup terbaik di dunia ini. Bahkan dalam masa yang tidak mudah di COVID-19 ini, saya ingin katakan hidupmu bisa menjadi berkat luar biasa bagi orang lain. Bukankah dunia saat ini membutuhkan Yesus dari waktu-waktu sebelum ini? Dunia membutuhkan juru selamat. Dan seringkali orang bisa mengenal Tuhan melewat kehidupanmu, lewat karyamu, lewat pelayananmu, lewat apa saja yang kau lakukan, bahkan waktu kau melakukannya di luar keterbatasanmu.
Engkau mungkin sampai berkorban. Engkau menyisihkan waktu. Engkau menyisihkan keuanganmu. Engkau rela menabur. Memisahkan. Saya ingin katakan apa saja yang engkau lakukan di luar keterbatasanmu. Dan waktu engkau lakukan, engkau menikmatinya. Karena engkau tahu engkau lakukan bukan untuk dirimu. Tapi engkau melakukannya untuk Tuhan. Disitulah saudara dan saya menjadi orang yang sangat kreatif. Bahkan bukan hanya kreatif, tapi Anda dan saya menjadi pribadi yang hidup dengan kreatif yang benar. Kolose 3 ayat 23 katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yes, FLC, jangan berhenti menjadi seorang yang kreatif. Kreatif adalah pemberian Tuhan, diberikan di kehidupanmu supaya hidupmu memuliakan Tuhan dan berbuah. Tidak ada orang yang tidak bisa menjadi kreatif. Karena kreativitas adalah bagian bagaimana Tuhan memenuhi setiap kebutuhan umatnya. Dan bagaimana kebutuhan umatnya dipenuhi? Lewat hidupmu dan hidupku. Bagaimana keluarga kita bisa dimenangkan? Lewat doamu dan doaku. Bagaimana keluargamu bisa dipulihkan? Lewat kerendahan hatimu melayani keluarga, melayani teman, melayani lingkungan. Yes. Mungkin kau bilang aku gak terbiasa. Coba belajar, datang ke gereja, lihat apa yang teman-teman FLC lakukan. Bagaimana bisa saling menolong, melengkapi, membantu dan menopang. Bercerita di Komsel, Anda cari tahu tentang small groups, di Passion, kenali. Anda mungkin gak perlu harus langsung datang, tapi lihat, dengar, cari tahu, ngobrol-ngobrol apa sih yang sebenarnya ada di Passion, di small groups. Karena itu semua akan membantu menyadarkan kita bahwa jujur aja semua kita perlu kebutuhan dan kebutuhan itu perlu dipenuhi. Dan saudara tahu, kadang-kadang kita berdoa dan Tuhan katakan, aku sudah memenuhi kebutuhanmu, tapi engkau selalu minta ke aku. Sebenarnya aku sudah berikan. Lewat siapa? Lewat temanmu, lewat gerejamu, lewat keluargamu, lewat pekerjaanmu, bahkan lewat persoalanmu. Itu sebabnya, yuk jadilah manusia pribadi yang kreatif. Gimana bisa caranya? Dua hal sederhana sebelum saya tutup, saya tinggalkan. Gimana caranya untuk bisa hidup menjadi kreatif? Yang pertama, buka diri dan pikiran. Buka diri dan pikiran. Jangan terlalu keras dengan dirimu. Pakai gereja FLC menjadi satu bagian kehidupan yang mungkin baru untuk Anda, atau Anda sudah ada di FLC, tapi kenali FLC lebih dalam. Gimana caranya? Terhubung dengan yang melayani. Bukan hanya terhubung, tapi join dalam kebersamaan di komunitas. Join di Passion. Join dalam ladang pelayanan. Hadir setiap minggu di onsite. Ayo kembali lagi. Kalau kita bisa ke mall, kita bisa ke bioskop nonton James Bond yang baru, masa nggak bisa ke gereja? Ya kan? Come on. No church is perfect. Nggak ada gereja yang sempurna. But saya bisa kasih tahu saudara, FLC bagi saya adalah satu gereja yang sangat dan cukup otentik. Cukup otentik, real. Untuk kita bisa sama-sama belajar mengenal Tuhan. Hidup semakin takut akan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi. Kita akan belajar menikmati bagaimana hidup yang dilengkapi. So, buka diri, buka pikiran. Ayo, sadar ini bukan hanya tentang kita. It's not about us. It's about Jesus. Dan Jesus lewat pengorbanannya di kayu salib memberikan semuanya buat kita. Maukah dan beranikah kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak minta Anda dan saya untuk mati di kayu salib. Yesus izinkan Anda dan saya untuk hidup bertindak sepantasnya seperti yang Dia kehendaki selama namanya yang dimuliakan. Yang kedua, bagaimana bisa hidup dalam kreativitas, modifikasi, dan alternatif. Apa tuh maksudnya begini nih? Jangan kaku dengan kehidupan ini. Selalu cari cara dan jalan untuk hidup Anda berkembang. Belajar hal-hal baru untuk Anda bisa menjadi diri Anda yang lebih baik. Semua orang perlu bantuan, semua orang perlu tim support, semua orang perlu coach, perlu mentor secara langsung atau tidak langsung. Tapi setiap kita perlu disupervisi. Diarahkan, dilihat,
Bukan hanya dari kamera dengan zoom dekat, tapi juga dari zoom jauh. Supaya apa? Supaya kita nggak selalu berpikir kita yang benar dan terbaik. Cari cara. Jadi yang kedua, buat modifikasi. Bagaimana hidup Anda bisa impact-nya lebih besar lagi. Mungkin Anda perlu baca buku yang baru mungkin. Anda perlu teman baru mungkin, tapi bukan gereja baru. Yes, Anda perlu sesuatu yang Anda kerjakan di luar keterbatasan Anda. Dan Anda bisa menikmatinya. Maka saya yakin Anda tidak hidup dalam kejenuhan, Anda tidak hidup dalam kebosanan, bahkan yang pasti Anda tidak hidup dalam ketakutan. Karena orang yang kreatif selalu hidupnya pasti mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tahu dia tidak akan pernah ditinggalkan. Selamat menghidupi kehidupan yang penuh dengan kreativitas. Have a blessed Sunday. Terima kasih kita semua mengambil bagian dalam kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan. Doa saya, renungi firman, hayati firman, terima dengan sungguh-sungguh. Dan mulai belajar melakukan. Jika Anda perlu support untuk melakukan firman Tuhan, Anda tidak sendirian. Keluarga FLC selalu dengan senang hati mau terhubung dengan Anda. Izinkan kami ngobrol, ketemu, dan membantu Anda bertumbuh, berkembang sama-sama supaya apa? Waktu kita tertanam, kita dirawat, dibentuk, diproses. Dan akhirnya berkembang juga berbuah. Kehidupan ini adalah milik Tuhan. Bahkan di bulan November kita belajar satu tema itu, kreatif atau kreativitas. Itu juga karena Tuhan. So it's always about Jesus. Dan Jesus telah lakukan semuanya dengan sempurna sampai selesai di atas kayu salib. Dan saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mengizinkan untuk setiap saudara yang online Sunday service hari ini menyiapkan setiap roti, minuman anggur, minuman rasa untuk kita sama-sama ada dalam sakramen perjamuan kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat. Kudus Kau hadir Tuhan, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, ruhiku satu ku datang untuk menyembah-Mu. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita telah menyiapkan dan memiliki tentunya roti di tangan kita. Di mana setiap minggu pertama awal bulan kita ada masuk dengan penuh kerendahan hati, bersyukur, mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk karya-Mu yang Kau telah nyatakan dengan sangat sempurna di kehidupan kami di atas kayu salib. Kami percaya waktu saat ini, hari ini kami merenungi kembali pengorbanan-Mu. Kami sadar apa yang di tangan kanan kami angkat dengan tinggi di atas kepala kami. Inilah roti yang tidak beragi. Waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi kami percaya ini adalah tubuh-Mu sendiri yang sudah terpecah-pecah buat kami. Dengan ini kami katakan dengan bangga bahwa kami percaya segala sesuatu yang lama di kehidupan kami hari ini, sekarang saat ini sudah berlalu. Dan kami menjadi ciptaan yang baru. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima dan makanlah sekarang. Haleluya.
Haleluya. Saat ini angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Waktu kau mengangkat cawan ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa yang di tangan kanan kita adalah bilur-bilur darah Yesus, dan hanya oleh bilur-bilurnya kita disucikan, dikuduskan, didamaikan, serta kita menerima pengampunan dosa. Sejauh timur dari barat, Tuhan buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Saat ini melangkahlah, lanjutkan kehidupanmu, lakukan yang terbaik, hidup dalam kreativitas, terus berkembang. Dan biarlah hidup kita memuliakan nama Tuhan dan terus berbuah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan dia perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima, minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Ambil waktu berterima kasih. Ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Berterima kasih juga untuk apa yang Tuhan telah berikan di kehidupanmu sepanjang bulan ini. Dalam masa penyesuaian, adaptasi kembali. Setiap usaha, setiap pekerjaan, tanggung jawab kita. Hal-hal yang sedang kita restrukturisasi. Kita percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Saya berterima kasih untuk setiap kerelaan, kerendahan hati seluruh keluarga FLC yang setiap bulan dengan sangat sengaja, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh rasa hormat, mengorbankan, memberikan, mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, bahkan ada buah sulung yang saudara bisa ingat. Dan dengan bangga, dengan kagum, dengan penuh cinta dan kasih sayang, saudara kembalikan lewat gereja FLC. Dari hati yang tulus saya katakan terima kasih. Gereja ini berjalan, kita FLC, dengan operasional tentunya yang tidak kecil. Saya tidak bisa mensupport segala sesuatu karena saya sendiri terbatas. Karena hidup kita bukan karena apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lihat. Tapi orang benar hidup oleh karena iman. Itulah lewat kesempatan ini. Saya mengajak semua kita sungguh-sungguh dengan penuh rasa hormat. Kembalikan tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Doa saya, doa kami. Saya tidak memberikan beban, tapi saya berdoa biar semua keluarga FLC bisa hidup benar. Hidup benar di dalam Tuhan. Dan jangan ragu takut untuk menerima karya, menerima kepercayaan Tuhan. Kelola, manage dengan kecerdasan, hikmat dari Tuhan. Lewat proses pembelajaran setiap bulan kita belajar, setiap minggu kita belajar tema-tema yang saya percaya Tuhan titipkan direct, langsung memenuhi kebutuhan kita. Terapkan, lakukan firman Tuhan dan lihat, saksikan bagaimana karya, kehendak, bahkan mujizat menyertai hidup kita. Dan jika itu terjadi, jangan berkhianat. Jangan berbalik dari Tuhan. Dan jangan mengingkari apa yang sebenarnya Tuhan sudah buktikan. Tapi kembalikan dengan penuh hormat. Yes, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi apa menjadi tanggung jawab, menjadi keharusan, berikan dengan rasa syukur, dengan rasa yakin. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kita. So, terima kasih untuk setiap persembahan syukur, setiap persembahan yang Anda berikan. Doa, kita terus berdoa. Biarlah operasional gereja ini tiap bulannya bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan percayakan jiwa-jiwa dalam pertobatan yang baru, dirawat dalam kebersamaan dan bergandengan terus sebagai milik Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang tidak tergoncangkan. Buat semua yang melayani, thank you. Di departemen apapun Anda melayani, setiap bagian kehidupan yang Anda lakukan tidak sia-sia. Semuanya kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita melengkapi, kita saling membantu dalam unity. Itulah akhirnya kita lewat Forward Living Church. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampaikan kepada teman-teman dan keluarga. Bagi yang belum bergereja, biar kita sama-sama bisa menikmati online Sunday service bukan hanya hari ini, tetapi untuk seterusnya. So, once again, thank you. Dan kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita akhiri, arahkan hati, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah doa berkat. Kiranya berkat kasih,
rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Lewat karyanya dia akan nyatakan dan buktikan. Lewat apa yang kau kerjakan, lewat apa yang engkau lakukan. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kemajuan, ada multiplikasi, ada pelipat gandaan. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat, sama-sama kita semua katakan amin. Have a blessed Sunday, stay healthy, stay strong, God bless you. Dengan imanku percaya, kau beriku kemenangan, Yesus Tuhan. Hidupku, sungguh hatiku percaya, jiwaku pun bersorak, Yesus kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, kau beri kemenangan, Yesus kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak serangannya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.